Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faqala al-Imam As-Suyuti fi kitabih Lubabil Hadis ila anqal wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka thalatha jumu'atin maksud sudah man mata yaumal jumu'ah lailata rafa Allahu 'inda al-qabri wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala yaumal jumu'ati li sahibihi wal imamu yakhthub ansit aw takallam aw abas aw asyara biyadihi aw bi ra'sihi faqad lahu wa man lahu fala jum'atalah. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumikum bid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Qala sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas tentang masalah Jumat atau masih seputar bab Jumat, keutamaan Jumat. Ini ada salah satu hadis yang tidak asing bagi kita dan sering kita dengar ketika Bilal itu memberi kode kepada seorang khatib yang akan khutbah Jumat. Itu memberikan aba-aba mangkala yaumal jumu'ati li sahibihi wal imamu yakhtubu faqad laghut, itu biasanya. Ini lengkapnya itu riwayatnya sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini itu lebih lengkap lagi. Mangkala yaumal jumu'ati utawi sapane wong kala iku ngucap sapa man yaumul jumu'ati dalam dinane Jumatan li sahibihi dalam li sahibihi maring kancane man. Ucap ngene wal imamu hale utawi imam iku yakhtubu khutbah sapa man. Sapa imam lagi khutbah. Ngucap maring kancane ansit nengkleng noho sira. Dengarkanlah dengan seksama, itu namanya ansit. Au takallama utawa ngucap utawa ngomong sapa man. Au abasa utawa abas dolanan, tidak serius, tidak abisa, itu abisa ya. Bikasrba artinya abisa itu melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya, itu abisa. Main-main. Au asyara utawa isyara sapa man biadi kelawan tangane man au bi ra'sihi utawa kelawan dase man sirahe man faqat lahu mongko temen muluh nganggur, berarti dia berbuat sesuatu yang muluh yang tidak ada gunanya. Nanti penjelasannya itu. Wa man utawi sapane wong lahu sapa man fala jumu'atalah mongko ora ana Jumat iku maujud. Dalam riwayat lain ora ana Jumat iku maujud lahu kadhiman. Lahu itu ditafsiri oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten itu lahu itu asima. Artinya berdosa. Nah, kalau berdosa fala jumu'atalah. Nah, ini ketika imam sedang berkhutbah, kok ada orang berkata kepada temannya, ansit, diamlah, dengarkan adzan. Jadi pas imam lagi adzan itu, kemudian ada orang rame atau ada orang berbicara, kemudian kita
mengatakan kepada teman kita yang lagi rame atau lagi ngobrol misalnya, sedangkan imam lagi khutbah. Maka bagaimana kalau kita harus diam, dengarkan. Maka ini yang pertama, ini sama saja kita ini lagho, berbuat dosa. Kalau berbuat dosa saat imam khutbah, maka fala jum'atalah, maka tidak ada Jumat baginya. Nanti penjelasan tentang tidak ada Jumat. Ini yang pertama, ansit. Au takallama, yang kedua itu berbicara. Imam lagi khutbah, malah ngobrol. Ngomong-ngomong. Ini juga sama. Fakot laho, fala jum'atalah. Waman laho, fala jum'atalah. Yang ketiga, abisa, melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Itu abisa. Main-main, pokoknya mengerjakan sesuatu yang tidak ada faedahnya, maka itu termasuk termasuk berbuat sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kalau tidak ada faedahnya, maka dia itu berdosa. Kalau berdosa, maka dia tidak ada Jumat baginya. Dalam riwayat lain, ini penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa kalau ada orang yang sedang khutbah, kemudian ada imam sedang khutbah, kemudian ada orang yang berbicara atau mengatakan diamlah misalnya, atau dia melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Beliau menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man takallama yaumal jumu'ah, orang yang berbicara atau barang siapa yang sedang Jumatan itu, imam sedang khutbah terus kemudian berbicara, fahuwa kama salul himari yahmilu asfara, itu diumpamakan seperti himar, yang membawa kitab-kitab. Jadi orang bodoh, orang ini atau tidak bisa mengamalkan, tidak bisa mengamalkan ilmunya, Walladzi yaqulu ansit laisat lahu jumu'ah, dan orang yang mengucapkan ansit kepada temannya, kepada kawannya saat imam sedang berkhutbah, maka laisat lahu jumu'ah, dia tidak akan mendapatkan Jumat. Diriwayatkan hadis itu dari Imam Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi. Nah, hadis ini yang tadi disebutkan sebagaimana dijelaskan oleh ulama ahli hadis adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Nah, seperti idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu faqad la khaut. Nah, ini riwayat dari Abu Hurairah. Tapi yang ini tadi riwayatnya Imam Ahmad itu lebih lengkap lagi. Artinya bukan Jumatnya itu Jumat La Jum'ata, tidak ada Jumat baginya, tidak berarti masih kewajiban Jumat, tidak. Dalam hal ini Al-Imam Abu Bakar Al-Hisni di kitab Khifayatul Akhyar, ya, kita kalau sudah pernah mengaji, belajar ilmu fikih, itu ada kitab namanya Khifayatul Akhyar. Al-Imam Abu Bakar Al-Hisni itu menjelaskan apakah berbicara ketika khutbah itu haram, apakah bisa menggugurkan Jumat. Beliau mengatakan ada dua pendapat. Kalau ada orang tengah-tengah Jumat itu, tengah imam sedang berkhutbah, ya, seorang khotib itu lagi berkhutbah, kemudian ada orang yang berbicara, baik itu mengatakan ansit atau berbicara, atau tadi ada tiga macam,
mengatakan kepada temannya, ansit, dengarkanlah dengan seksama azan itu, kemudian atau mengatakan atau dia berbicara, ngobrol, ngomong. Yang ketiga, melakukan sesuatu yang tidak berfaedah, tidak ada faedahnya ketika imam sedang berkhutbah. Maka bagaimana? Kata beliau ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ahaduhuma, dan ini menurut mazhab kita Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, yaitu dalam kaul qadim. Kan Imam Syafi'i itu pendapat ada kaul qadim, ada kaul jadid. Ini menurut kaul qadim yang dinas oleh Imam Syafi'i, bahwa ketika orang seperti tadi melakukan tiga macam itu tadi, maka atau berbicara lah dengan berbicara saja, pokoknya berbicara ketika ketika khotib sedang berkhutbah. Ini menurut kaul qadim adalah hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan hukum haram ini bukan hanya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di kaul qadim, tetapi Imam Malik juga mengatakan haram. Imam Abu Hanifah juga mengatakan haram. Imam Ahmad bin Hambal juga mengatakan haram dalam dua riwayatnya Imam Ahmad itu. Kalau mazhab Hambali memang banyak yang istilahnya dalam istilah mazhab Hambali itu, Imam Ahmad punya dua riwayat, punya tiga riwayat. Tapi ini yang dijelaskan bahwa salah satu dari dua riwayat Imam Ahmad adalah mengatakan kalau orang berbicara ketika khotib sedang berkhutbah, ini hukumnya haram. Maka harus diam saja. Harus diam saja. Ini yang pertama adalah haram. Karena ada hadis, idza qulta li sahibika wal imamu yaktubu faqad yaumul jumu'ati ansit faqad laghauta. Dan yang dimaksud dengan laghot itu adalah al-isim, dosa. Nah, kalau dia berbuat dosa berarti menandakan bahwa ini adalah haram. Jadi kaul qadimnya Imam Syafi'i, terus Imam Malik, Imam Abu Hanifah, salah satu di riwayatnya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa orang yang mengatakan, orang berbicara ketika imam sedang berkhutbah ini hukumnya haram. Makanya tadi lagho itu berarti dia berbuat dosa. Faqad lagho artinya engkau telah berbuat dosa. Ini kaul atau pendapat yang pertama. Pendapat ini oleh banyak ulama itu tadi, kalau qadimnya Imam Syafi'i, kemudian pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Karena ada hadis itu tadi, yaqul wali sahibika ya wal jum'ati ya wal imamu yaktubu faqad laghot yaumul jum'ah ansid faqad laghota. Nah ini. Maka Allahu itu isim dosa. Faqad lagho wa man lagho fala jum'atalah. Berarti dia berbuat dosa, jadi Jumatnya itu seolah-olah tidak dapat apa-apa, malah dapatnya dosa. Ini kaul yang pertama atau pendapat yang pertama. Tapi kaul yang kedua Imam Syafi'i, yaitu kaul jadid, al-jadid. Jadi kaul jadid itu mengatakan bahwa annal kalama laisa biharamin wal insatu sunnah. Nih pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yaitu dari kaulnya Imam Syafi'i al-jadid. Ini kalau kita sudah belajar Imam Syafi'i mazhab Syafi'i mesti tahu ada kaul jadid, ada kaul qadim. Nah, kaul qadimnya itu mengatakan dosa. Kaul jadidnya tidak mengatakan dosa, bahwa berbicara ketika imam sedang berkhutbah itu tidak haram. Adapun al-insat, mendengarkan dengan seksama, itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan juga dari Bukhari Muslim, bahwa Sayyidina Utsman masuk. Ada Sayyidina Utsman masuk. Wa Umar yakhtub,
sedangkan Sayyidina Umar sedang berkhutbah. Ini ada riwayat ini. Ini ada di Bukhari Muslim. Anna Utsman dakhala wa Umar yakhthub. Faqala Umar, ma balu rijalin yata'akhkharuna 'anil nida. Faqala Utsman, ya Amirul Mukminin, ma zidtu hina sami'tu nida illa an tawaddatu. Yang pertama, ini dalilnya Qaul Jadid Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa ketika seseorang mengatakan diam, itu enggak haram. Hanya mengatakan al-insat itu sunnah. Artinya mendengarkan khutbah dengan seksama itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau tadi kan kalau berbicara berarti berdosa, berarti harus wajib mendengarkan khutbah. Tapi kalau pendapat kedua tidak, pendapat kedua tidak haram. Jadi kita mendengarkan seksama azan itu hukumnya sunnah. Sunnah saja karena ada riwayat ini bahwa Sayyidina Utsman suatu ketika masuk ke masjid sedangkan Sayyidina Umar sedang berkhutbah waktu itu. Ketika Sayyidina Umar sedang berkhutbah, kemudian karena Sayyidina Utsman baru masuk, akhirnya Sayyidina Umar yang sedang berkhutbah itu bertanya, ma balu rijalin yata'akhkharuna 'anil nida. Bagaimana keadaan laki-laki kok pada terlambat untuk mendatangi sholat Jum'ah? Maka Sayyidina Utsman menjawab, ya Amirul Mukminin wa Amirul Mukminin, ma zidtu hina sami'tu nida illa an tawaddatu. Saya tidak menambahi ketika ketika saya mendengarkan nida, saya nggak menambahi nggak melakukan apa-apa, hanya saya melakukan wudu. Artinya ketika wudu itu kan berarti beliau itu tidak mendengarkan azan, tidak insot lah. Jadi insot itu artinya dia diam diri, insot ini. Artinya insot itu dia itu diam, tapi diam dengan seksama mendengarkan khutbah, itu namanya insot. Jadi ada bedanya. Kalau hanya diam saja itu bukan insot. Jadi insot itu artinya diam mendengarkan azan dengan seksama, itu namanya insot. Nah, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman itu sedang berwudu. Jadi gak insot lah istilahnya. Ini menandakan bahwa insot berarti tidak wajib. Kalau wajib mestinya Sayyidina Utsman ya di dalam masjid mendengarkan khutbahnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini yang pertama. Kemudian ada hadis lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi rajulun. Ada seorang laki-laki ketika Rasulullah sedang berkhutbah. Ada seorang laki-laki masuk ke masjid. Wa huwa yakhutubu yaumal jumu'ah. Nabi waktu itu sedang berkhutbah. Ada seorang laki-laki masuk. Faqala mata sa'ah. Lalu laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Ketika seorang laki-laki yang baru masuk masjid itu bertanya kapan datangnya hari kiamat, fa'auma'an nasu ilaihi bisukuti. Kemudian orang-orang yang ada di masjid itu memberikan isyarat kepada orang tadi, seorang laki-laki yang baru masuk, mengisyaratkan kepada dia supaya diam, jangan ngomong, jangan bertanya, duduk. Nah, yang dimaksudkan sebagai duduk, dengarkan saja. Lalu ini baru masuk malah tanya mata sah. Maka orang-orang yang ada dalam masjid itu kemudian memberikan isyarat kepada laki-laki itu agar diam. Ketika diisyaratkan untuk berdiam, maka orang laki-laki itu tidak menerima. Loh, kok suruh diam? Bahkan dia itu kemudian mengulangi pertanyaannya lagi, mengulangi ucapannya lagi. Mata sah, bertanya lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab kepada dia setelah 3 kali. Jadi laki-laki masuk ketika Rasulullah sedang berkhutbah. Baru masuk langsung tanya mata sah. Diisarati oleh orang-orang yang ada dalam masjid suruh diem, malah nggak mau diem. Sampai terulang 3 kali. Terulang 3 kali. Mengatakan lagi, bertanya lagi mata sa'ah. Bertanya lagi mata sa'ah.
sampai 3 kali. Lalu baru Rasulullah SAW menjawab, waihaka ma a'datta laha. Waihak, oh, kok bisa persetan kamu, bisa kalau bahasa kasar kita ya, bahasa kasar kita. Tapi kalau beliau waihak itu artinya ya kerusakan bagimu. Apa kamu menanyakan tentang apa? Tentang hari kiamat. Apa yang kau persiapkan? Ma'adatta. Apa yang kau persiapkan? Nah ini. Apa yang kau persiapkan sehingga kau bertanya tentang apa? Tentang sa'ah, ma'adatta laha. Laki-laki itu kemudian menjawab, hubbullah wa rasulihi. Yang saya persiapkan adalah cinta Allah dan cinta kepada Rasulnya. Setelah dijawab oleh laki-laki itu, kemudian Rasulullah bersabda, innaka ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang dicintai. Ini peristiwa ini, itu ketika di tengah-tengah khutbah, Rasulullah sedang berkhutbah. Seorang laki ini ada di riwayatnya Sunan Baihaqi. Dari Sunan riwayatnya riwayatnya Imam Al-Baihaqi bi isnadin sahih. Nah, ini oleh karena itu saat ketika khutbah ada orang laki-laki yang masuk kemudian bertanya mata sa'ah sampai kemudian orang yang ada di dalam masjid itu mengisyaratkan supaya diam, ternyata enggak diam, malah sampai tanya mata sa'ah itu sampai 3 kali. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, waihaka ma'adatta laha. Kamu bertanya soal itu kayak soal gitu. Kamu bertanya itu apa yang kau persiapkan? Ternyata laki-laki itu menjawab, saya persiapkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, anta ma'aman innaka ma'aman ahbabta. Nah, bagaimana kok seperti itu ini? Nah, ini kalau ketika peristiwa seorang laki-laki yang masuk masjid itu Rasulullah sedang berkhutbah, itu kalau misalnya itu wajib mestinya Rasulullah melarangnya. Tapi Rasulullah membiarkan, malah menanggapi, menjawabi. Artinya itu berarti al-insat, diam hanya untuk mendengarkan dengan seksama. Azan itu hukumnya tidak wajib, hanya kepada sunnah. Kalau wajib mestinya Rasulullah nggak nanggepi, maksudnya mesti mengingkari, tapi ini Rasulullah tidak mengingkari. Kalau haram mesti mengingkari, kalau haram mesti mengingkari karena barang haram pasti diingkari. Itu nggak mungkin Rasulullah melakukan hal yang haram atau membiarkan hal yang haram. Nah ini Rasulullah tidak mengingkari, bahkan menanggapi. Berarti al-insat itu hukumnya hanya sunnah. Walaupun tadi dikatakan kaul jadidnya, kaul qadimnya Imam Syafi'i, kemudian kaulnya Imam Malik, kaulnya Imam Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan itu adalah haram. Tapi menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i itu tidak haram, hanya sifatnya sunnah. Nah kalau dikatakan sunnah terus mananya faqad laghau itu gimana? Ini artinya laghau itu dia telah melakukan sesuatu yang tidak patut, itu artinya. Jadi kan idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu faqad laghauta, itu artinya orang yang berkhutbah, orang yang berbicara ketika memerintahkan temannya untuk diam agar mendengarkan adzan, dia mengatakan kepada saudaranya, kepada temannya untuk mendengarkan adzan itu tadi ansit, maka dia melakukan sesuatu yang malghi. Faqad lagho ini menurut tafsiran dari Imam Syafi'i di kaul jadidnya adalah engkau telah melakukan sesuatu yang tidak patut, tidak layak.
tidak layak. Nah, kalau fala jum'atalah, maka gimana maksudnya? Fala jum'atalah artinya berarti Jumatannya tidak sempurna. Bukan Jumatnya tidak sah, tapi Jumatnya tidak sempurna. Fala jum'atalah kamalal jum'ah la sihhatiha. Jadi tadi kan ada runtutannya tuh. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya, kepada temannya, sedangkan imam lagi berkhutbah, mengucapkan ansid atau berbicara atau melakukan sesuatu yang tidak berfaedah, maka fakot lahu. Fakot lahu ini artinya bukan dosa, tapi fakot lahu itu artinya berarti dia melakukan sesuatu yang tidak layak, tidak patut. Nah, kalau orang yang melakukan tidak patut ketika imam sedang khutbah, waman lahu fala jum'atalah, maka Jumatnya itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Ini menurut tafsiran kaul Imam Syafi'i yang nomor 2, yaitu kaul al-jadid. Jadi ada perbedaan pendapat yang dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar oleh Imam Abu Bakar al-Hisni itu. Jadi ada 2 pendapat makna daripada hadis ini yang kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, idza qulta li sahibika ansid yaumul jumu'ati wal imam yakhthubu faqad lahu. Ini harus dipahami. Makanya ini hadisnya hadis sahih. Hadisnya hadis sahih. Ada di Bukhari Muslim bi isnadin sahihin. Mestinya makanya kalau faqad ruwiya, kalau di Bilal itu kan ngomongnya faqad ruwiya an Abi Hurairah, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sebenarnya kalau kaidah mustalah hadis itu jangan pakai ruwiya. Karena kalau hadis ruwiya itu berarti hadisnya hadis dhaif. Jadi salah satu ini kalau pakai kalimat, ini kaidah mustalah hadis, kalau pakainya ruwiya itu berarti menandakan hadisnya dhaif. Tapi kalau hadisnya sahih ya rawa. Gitu. Tapi ya kalau mustalah hadis. Tapi kalau yang dimaksud bukan istilah-istilah yang dalam mustalah hadis, maksudnya untuk memberitahu bahwa ada hadis yang diriwayatkan gitu loh. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah misalnya. Ya nggak apa-apa, nggak ruwiyah nggak apa-apa. Kalau memang maksudnya itu bukan istilah mustalah hadis. Tapi kalau maksudnya itu memberitahu bahwa ada hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Maksudnya jadi ruwiyah an Abi Hurairah maksudnya seperti itu. Maka ya kalimat ruwiyah nggak apa-apa. Tapi kalau menurut mustalah hadis ya jangan pakai ruwiyah. Qatrawa Abu Hurairah. Ini mestinya seperti itu. Tapi ya itu tadi, kalau ruwiyah menurut istilah mustalah hadis ya nggak boleh, karena hadis itu adalah hadis sahih, sedangkan kalimat ruwiyah itu adalah menandakan bahwa hadisnya adalah hadis dhaif. Mestinya pakai, sedangkan ini adalah hadisnya hadis sahih. Hadis sahih, dan riwayatnya banyak sekali. Tadi Imam Baihaqi juga meriwayatkan bukan hanya ini. Bukhari Muslim mana dan lain-lainnya ada itu maksudnya. Maka hadis ini adalah hadis sahih. Kalau hadis sahih aturannya pakai rawa, bukan ruwiyah. Karena ruwiyah itu tamrid. Ini sihah tamrid. Dalam istilah mustalah hadis itu, maka itu menandakan hadis itu dhaif. Tapi kalau hadisnya sahih, maka pakainya rawa, bukan ruwiyah. Tapi kalau yang dimaksud seperti tadi yang dijelaskan, kalau yang dimaksud itu memberitahu bahwa ada hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, kemudian disebut ruwiyah. Maksudnya seperti itu, ya nggak apa-apa, silahkan saja. Nggak. Tidak menurut istilah mustalah hadis. Maksudnya seperti itu. Jadi nggak perlu dipermasalahkan faqad ruwiyah dan lain-lain itu. Ya mestinya faqad rawa Abu Hurairah. Ya nggak apa-apa, silakan ala istilah mustalah hadis rawa Abu Hurairah, nggak apa-apa. Ruwiyah Abu Hurairah maksudnya bukan maksud ala istilah mustalah hadis, tapi maksudnya memberitahu bahwa ada hadis sahih yang dimaksud diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah. Nah, jadi poinnya ini
Ketika khotib sedang berkhutbah, maka jangan berbicara atau memperingatkan kepada temannya kalau ada rame atau apalah begitu, jangan. Karena itu terjadi dua pendapat. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan itu haram. Dan kalau yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bukan haram. Itu hanya anjuran saja. Kemudian kalau melakukan seperti itu, maka fala Jum'atalah. Malah mengatakan pendapat yang pertama dosa. Nah, kalau dosa berarti Jumatnya seolah-olah nggak ada apa-apanya, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia telah berdosa. Tapi kewajibannya ya gugur, jadi melakukan sesuatu yang haram ketika melalui sholat Jumat. Melakukan sesuatu yang haram dalam ketika menghadiri sholat Jumat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak haram. Wa innama itu sunnah saja. Hukumnya sunnah, kita mendengarkan azan dengan seksama itu hukumnya sunnah karena dalil-dalil tadi yang disebutkan. Nah, kalau kemudian sampai melakukan itu berarti melanggar sunnah. Melanggar sunnah berarti sejumatannya itu hanya tidak sempurna. Pengen sempurna ya sudah diem saja. Ada orang ribut-ribut ya sudah diem saja. Nggak usah ini. Ini ketika menghadiri sholat Jumat. Makanya harus diperhatikan. Kemudian masalah urean tentang ruwi apa rawaya seperti tadi itu mudah-mudahan bisa dipahami ini. Soalnya penting ini kadang-kadang hanya masalah ini kemudian jadi perdebatan, jadi perpecahan, sehingga menganggap yang lain tidak alim, yang lain itu bodoh dan lain-lain. Jangan, karena tidak semudah itu. Dan ternyata banyak penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini pokoknya yang penting kita ketika datang khutbah duduk manis mendengarkan khutbah. Itu yang selamat sudah, nggak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tidak ada pendapat ulama artinya berarti sholat kita Jumat itu berarti nanti sholat Jumat yang sempurna. Nah, kalau sudah sholat Jumat sempurna, kemarin dijelaskan banyak sekali keutamaan orang yang sholat Jumat. Di antaranya di hatinya itu tidak dipatri. Di hatinya selalu akan menerima belas kasih Allah, rahmat Allah. Demikian sampai di sini, insya Allah nanti kita lanjutkan kembali masih seputar tentang pembahasan Jumatan. Tentang Jumatan. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah. Kita difutuh dengan kita membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab.